Pemirsa, keinginan KPU agar Capres dan Cawapres selalu bersama-sama dalam forum debat mendapat kritik dari berbagai pihak. Bahkan ada tuduhan bahwa format debat untuk menguntungkan salah satu paslon. Apakah ada hal yang penting seorang Cawapres berdebat sendiri tanpa ditemani Capres? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara pasangan Amin, Angga Putra, jubir TPN Guntur Romli, dan analis politik Ray Rangkuti, serta jubir TKN Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil. Selamat sore semuanya. Saya ingin mengonfirmasi dulu kepada tiga tim paslon. Mungkin dimulai dari Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, menurut KPU keputusan ini sudah disepakati oleh ketiga pasangan calon. Apakah memang ada pembahasan bersama KPU mengenai hal ini, Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau dari hasil rapat yang terjadi tanggal 29 ya, 29 atau 30 gitu ya. Sebenarnya yang sudah disepakati adalah tanggal dan lokasi. Nah, mengenai format dan detail itu akan tim paslon diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada KPU. Cerita menariknya nih, kalau kita bicara tentang tim paslon juga sudah memberikan masukan kepada KPU dari tim Amin gitu ya, dengan bersurat resmi. Beberapa wartawan juga sudah dapat suratnya, di mana tim Amin tetap mendorong untuk adanya debat capres, debat cawapres, dan debat pasangan gitu. Jadi seperti biasalah gitu kira-kira ya, seperti yang kita sudah sering lihat gimana format debat KPU seperti biasa gitu, supaya masyarakat itu dapat masukan bahwa capresnya seperti apa, cawapresnya seperti apa gitu. Jadi kita tahu masing-masing itu punya kemampuan seperti apa gitu, ide dan gagasannya kayak gimana gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya yang sudah disepakati berdasarkan laporan tim yang rapat adalah lokasi debat dan jumlah debatnya 5 dan semuanya di Jakarta, serta tanggal-tanggalnya kira-kira apa gitu. Gitu sih Mbak. Jadi hanya lokasi dan juga jumlah debat, tetapi terkait pembagian antara capres dan cawapres yang berdebat atau ditemani atau tidak, ini tidak masuk dalam pembahasan begitu ya Mas Angga ya? Iya, itu nanti dalam bentuk surat resmi dari masing tim paslon untuk memberikan masukannya gitu. Baik. Tim paslon pengennya seperti apa sih gitu ya, usulannya seperti apa gitu, untuk nanti dibahas lagi, tapi kayaknya belum ada rapat lagi kan dengan KPU. Baik, kalau Mas Guntur bagaimana Mas Guntur? Iya, soal perubahan format debat itu sudah disampaikan secara tegas oleh Deputi Divisi Hukum dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Todung Mulya Lubis, bahwa dari tim TPN Ganjar Mahfud tidak pernah menyepakati perubahan format debat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga menurut Bang Todung Mulya Lubis, aturan perubahan format debat itu menyimpang dari undang-undang pemilu yang sudah ada. Kemudian yang ketiga juga disampaikan oleh Bang Todung, bahwa apakah kita mau membeli kucing dalam karung, dalam arti bahwa format debat yang harusnya ada terpisah antara capres dengan capres, kemudian cawapres dengan cawapres, itu tiba-tiba formatnya diubah menjadi berbarengan lagi. Nah, ini yang menurut saya yang kita sesalkan, bahwa KPU yang harusnya menjadi wasit yang adil ya, wasit yang harusnya tidak boleh mengubah aturan seenaknya, karena ini soal KPU adalah dia hanya melaksanakan apa yang sudah ada dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, termasuk juga yang sudah diatur dalam peraturan PKPU. Maka perubahan debat ini ya memang bisa dianggap hanya untuk menguntungkan salah satu pihak yang mungkin ada ketakutan untuk berdebat ya kalau dia sendirian. Ya, dia harus ditemani oleh capresnya, karena mungkin ya dari soal rekam jejak, dari soal pengalaman, juga soal gugup dan sebagainya ya. Jadi ini kembali kepada persoalan pengubahan aturan yang seenaknya oleh KPU yang tanpa persetujuan baik paslon nomor 1 dan juga nomor 3. Jadi bisa jadi tuduhan tadi, kalau ada tuduhan hanya untuk menyelamatkan
salah satu pihak paslon bisa terjadi dan bisa benar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau nomor 1 dan nomor 3 mengatakan tidak ada pembahasan atau kesepakatan terkait hal ini, bagaimana dengan tim paslon dari Prabowo Gibran, Mbak Sheryl? Apakah ini sudah ada kesepakatan bersama tim Anda terkait dengan format debat baru ini? Baik, Mbak Sheryl, maaf, modenya masih mute, boleh dinyalakan terlebih dahulu suaranya. Ya, halo Mbak Saki, halo Mas Angga, Bang Rey, Mas Guntur. Saya tadi cuma mau mengulangi aja kata-kata Mas Angga ya, informasi yang kami dapatkan sama. Kami juga baru tahu tentang lokasi dan waktu, tapi format bagaimana setahu kami di TKN itu belum ada komunikasi terkait dengan kepastiannya bagaimana. Tapi dari tim Prabowo Gibran, kami sudah siap, apapun formatnya kami akan mengikuti ketentuan dari KPU, tim kami siap, itu aja sih Mbak Saki. Oke, siap. Tetapi kalau sikapnya sendiri, apakah inginnya berdebat cawapres dengan cawapres atau setuju bahwa cawapres dengan capres? Kalau kami sih gini, sebenarnya debat ini kan sebenarnya untuk men-entertain masyarakat melihat bagaimana sih sikap dari calon-calon terhadap suatu permasalahan. Jadi ini kan sebenarnya bukan lomba cerdas cermat. Dan kami yakin apapun formatnya, tim pasangan calon kami sudah siap. Tadi yang seperti saya katakan. Jadi tidak ada preferensi khusus begitu, Mbak Sheryl? Oleh KPU. Gimana? Tidak ada preferensi khusus kalau dari tim Prabowo Gibran inginnya seperti apa? Kalau yang lain tadi kan sudah jelas begitu, ayo sendiri-sendiri supaya masyarakat lebih tahu begitu. Tidak ada, karena apapun formatnya tim kami siap. Mau berpasangan, mau misalnya cawapres digabungkan, tapi ada hadir capresnya, meskipun memberi porsi lebih banyak kepada cawapres, silahkan. Mau cawapres sendiri dipisah dengan capres, silahkan saja. Intinya kami siap. Oke, baik. Bang Rey, apa yang kemudian disampaikan KPU terkait dengan format debat baru ini menjadi perbincangan, menimbulkan pro dan kontra. Kalau Bang Rey sendiri melihat, mengapa perlu ada debat khusus cawapres dengan cawapres tanpa didampingi dengan capres? Perlukah cawapres ini diuji sendiri dalam debat? Ya karena itu satu paket ya, bukan paket yang terpisah-pisah itu. Karena satu paket, dan oleh karena itu keduanya harus diuji dalam 2 format yang berbeda, bahkan 3 format yang berbeda sebetulnya. Format pertama menguji calon presidennya sendiri, format kedua menguji calon wakil presiden, yang ketiga menguji keduanya dalam satu forum. Maka 5 itu sebetulnya ideal dengan asumsi begini, 2 kali untuk calon presiden secara sendiri-sendiri, 2 kali untuk calon wakil presiden secara sendiri-sendiri, dan 1 kali dipertemukan dalam satu forum. Tapi itu masih bisa juga diubah sebenarnya, misalnya kan kalau nanti calon presiden itu dimungkinkan untuk wakil presiden terlibat di dalamnya. Nah, calon wakil presiden itu sebetulnya yang agak sulit menghadirkan calon presiden di dalamnya. Kenapa gitu? Karena bagaimana wakil presiden kok dibantu oleh presidennya gitu? Kecuali presidennya dibantu oleh wakil presiden, klop gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya menghilangkan debat khusus untuk calon wakil presiden itu adalah kehilangan substantif bagi masyarakat Indonesia gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau argumennya Ketua KPU kan mengatakan ya supaya terlihat kerjasama di antara keduanya gitu. Makanya is okay, argumen itu diterima, makanya harus ada di pertemuan 1 kali. Makanya seperti yang saya sebutkan itu bisa kok dipertemukan 1 kali. Jadi diambil dari 5 itu 1 kali di mana mereka berpasangan ya untuk hadir serta di dalam debat gitu. Tapi justru dengan menguji tersendiri-sendiri itu lebih meyakinkan kita soal cara pandang keduanya gitu dalam forum yang berbeda. Jadi kalau misalnya presiden mengatakan begini, pertanyaan yang sama disampaikan kepada wakil presiden di lain tempat dengan kesendirian, bisa saja juga dia mempersepsikannya beda gitu. Nah dari situ kita udah tahu sejauh apa sebetulnya kolopnya di antara mereka berdua ini gitu. Satu mengatakan A, satu memaknainya B gitu. Dengan pertanyaan yang sama. Misalnya begitu gitu. Justru dengan dipisah-pisah itu akan lebih terang benderang bagi kita untuk melihat apakah apakah pasangan calon presiden ini ya kan satu pemahaman, satu visi, satu misi, satu pengertian terhadap teks yang mereka ajukan kepada KPU gitu. Tapi ini sebenarnya sesuai tidak dengan undang-undang atau peraturan KPU itu sendiri?
terkait dengan format debat baru ini, Bang Rey? Oh, kalau format baru itu sebetulnya menurut saya kalau dilihat di penjelasannya dan di pasal 26 berapa begitu saya lupa, agak kurang tepat itu pemahaman KPU itu. Karena sebetulnya kalau kita paham di bab penjelasannya itu dengan menyebut tidak yang kata serta. Jadi debat calon presiden dengan wakil presiden dan atau debat calon wakil presiden dengan wakil presiden. Kecuali misalnya dikatakan dan dengan atau dan disertai. Nah itu bisa mencampurkan keduanya gitu. Kalau maksud dari aturan itu, meskipun tentu ini bukan soal boleh nggak boleh ya. Cuma kalau kita belajar dari redaksi aturan itu, dia sebetulnya lebih mendesain agar ada debat yang terpisah di antara calon presiden dengan calon presiden, calon wakil presiden dengan calon wakil presiden. Malah aturan itu sebetulnya tidak mendesain adanya percampuran gitu loh. Ada pasangan gitu. Kalau aturan itu gitu. Jadi misalnya di aturan itu nggak disebutkan dan atau calon presiden dan wakil presiden. Nah itu kan dan atau itu calon presiden kalau di dalam satu kalimat itu artinya mereka dipasangkan dalam satu forum gitu. Tapi itu relatif kita nggak temukan tuh gitu. Oke Bang Rey. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita akan ikuti dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ingin tahu juga sebenarnya kalau kemudian nanti format debatnya adalah cawapresnya sendiri tanpa didampingi capres. Apakah dari ketiga pasangan calon ini siap begitu? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.